Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya terhadap satu bab kunci dari buku klasik Michael E. Porter, On Competition. Kita bakal fokus banget nih di bab 10. Judulnya aja udah provokatif. Keunggulan kompetitif kawasan dalam kota. Atau kalau bahasa Inggrisnya, The Competitive Advantage of the Inner City. Sumber utama kita ya pemikiran Porter di bab itu. Nah, misi kita bareng-bareng nih, mau coba bongkar argumennya dia. Yang terus terang aja cukup menantang cara pandang kita soal revitalisasi area perkotaan. Area yang sering banget dianggap ya penuh masalah gitu. Bener banget. Alih-alih kita cuma fokus ke daftar masalah sosialnya, Porter ini ngajak Anda buat lihat pakai kacamata lain. Kacamata potensi ekonomi yang mungkin tersembunyi. Betul sekali. Dan ini konsisten banget loh sama tema besar Porter di seluruh bukunya. Gimana prinsip-prinsip strategi kompetitif yang biasanya dipakai di dunia bisnis itu, ternyata bisa juga loh dipakai buat ngatasin masalah sosial yang rumit. Oh, jadi nggak cuma buat bisnis ya? Enggak. Mulai dari isu lingkungan, terus layanan kesehatan, sampai yang akan kita gali lebih dalam sekarang nih. Kemiskinan perkotaan. Porter itu kayak nawarin lensa ekonomi gitu buat pahamin akar masalahnya, dan yang lebih penting, ya buat ngerancang solusi yang berkelanjutan. Solusi berkelanjutan ya? Intinya gini, masalah sosial sama ekonomi itu bukan dua dunia yang kepisah. Solusi sosial yang awet itu justru butuh fondasi ekonomi yang kokoh, gitu loh. Agak sosial gitu, mandang problem di kawasan yang disebut inner city atau kawasan dalam kota ini. Fokusnya seringnya kemana sih? Biasanya ya, fokusnya itu langsung ke daftar panjang masalah sosialnya. Anda pasti familiar lah, tingkat kemiskinannya tinggi, ya kan? Terus kondisi rumah banyak yang, di bawah standar. Angka pengangguran juga bikin khawatir. Kriminalitas mungkin juga ya? Nah, bisa jadi isu juga. Jadi, pandangan dominannya ya, ini area dengan, defisit sosial yang gede banget. Dan karena diagnosanya masalah sosial, resep obatnya pun cenderung sosial juga gitu. Tepat sekali. Pendekatan yang paling umum ya lewat program-program bantuan sosial. Kita ngomongin soal bantuan pendapatan langsung, subsidi buat biaya sewa rumah, kupon makanan, layanan kesehatan gratis atau murah, pelatihan kerja yang fokusnya lebih ke ya penempatan jangka pendek aja. Oke. Asumsi dasarnya kan karena ini masalah sosial, ya solusinya harus intervensi sosial. Titik. Nah, disinilah Porter dateng terus kayak bilang, tunggu dulu deh, kayaknya cara pandang ini ada yang kurang pas. Dia bukannya nolak isu sosialnya penting, tapi dia lihat ada dimensi lain yang sering kelewat. Persis. Argumen kunci Porter tuh gini, ini bukan cuma masalah sosial, tapi secara fundamental ini juga masalah ekonomi. Dia nekenin banget, sebuah komunitas itu ya sama kayak negara atau perusahaan lah. Nggak bisa benar-benar sehat dan sejahtera jangka panjang kalau nggak ada basis ekonomi yang berfungsi, yang berdaya saing. Jadi program sosial itu kayak plaster aja gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Penting sih sebagai jaring pengaman, tapi sifatnya sering kayak ngobatin gejala doang. Akar masalahnya, menurut Porter, itu ada di kurangnya vitalitas ekonomi lokal. Jadi menurut dia nih program sosial aja nggak bakal cukup buat jangka panjang. Betul. Coba bayangin aja deh, kalau nggak ada lapangan pekerjaan yang layak, yang berkelanjutan di dalam komunitas itu sendiri. Kalau nggak ada peluang buat warga naikin pendapatan mereka secara produktif. Kalau nggak ada mekanisme wealth creation atau penciptaan kekayaan yang kejadiannya di dalam kawasan itu, gimana? Ya bakal terus-terusan minta bantuan dari luar ya. Nah, program sosial sebanyak apapun ya cuma jadi beban anggaran terus-terusan, kayak ngisi ember bocor aja gitu. Komunitasnya jadi terus bergantung sama infus dari luar, bukannya bangun kekuatan sendiri dari dalam. Tapi kan sering juga kita dengar ada upaya-upaya pembangunan ekonomi yang juga diarahkan ke kawasan-kawasan kayak gini. Apa itu nggak cukup? Apa yang salah menurut Porter sama upaya yang udah ada? Nah, ini dia nih titik kritisnya. Porter itu kritis banget soal gimana caranya upaya pembangunan ekonomi itu sering dilakuin dulu. Dia lihat banyak program itu justru melawan logika dasar pasar, melawan prinsip persaingan sehat, bukannya kerja bareng sama logika pasar. Melawan logika pasar, maksudnya? Kesalahan mendasarnya itu, program-program tadi sering dibangun di atas asumsi kalau kawasan dalam kota ini cuma punya kerugian kompetitif. Titik. Seolah-olah nggak ada potensi keunggulan sama sekali yang bisa digali gitu loh. Oke, jadi karena asumsinya cuma rugi terus, solusinya jadi kayak dipaksain atau artifisial gitu. Contohnya gimana tuh? Tepat. Karena dianggap nggak punya daya tarik alami, pendekatannya jadi maksa. Aktivitas ekonomi masuk.
Bentuknya bisa macam-macam. Misalnya, diriin lembaga nirlaba yang nyoba jalanin bisnis, padahal mungkin nggak punya skill bisnis yang cukup. Hmm, Atau pindahin gedung-gedung pemerintah ke situ. Harapannya sih kehadirannya otomatis bikin ekonomi sekitar gerak. Tapi ya seringnya nggak signifikan hasilnya. yang paling sering dikritik Porter apa? Yang paling umum dan paling dia kritik itu pemberian subsidi gede-gedean. Buat ngebujuk atau kasarnya nyogok perusahaan biar mau pindah lokasi ke kawasan dalam kota itu. Nyogok perusahaan pindah? Lah, kenapa itu jadi masalah? Kan tujuannya bagus, bikin lapangan kerja. Tujuannya sih bagus, iya. Tapi caranya sering keliru, kata Porter. Masalahnya, perusahaan tuh dipaksa pindah ke lokasi yang mungkin sama sekali nggak nyambung sama logika bisnisnya, nggak cocok sama strategi kompetitifnya, atau kebutuhan rantai pasoknya. Nggak cocok gimana contohnya? Ya lokasinya mungkin jauh dari pemasok utama, jauh dari pelanggan kunci, atau nggak ada tenaga kerja dengan skill spesifik yang dibutuhin. Nah, subsidi gede itu cuma nutupin rugi operasional sementara aja, tapi nggak bangun daya saing yang beneran. Ada kasus yang jadi contoh banget soal ini di analisis Porter. Ada satu contoh yang gamblang banget dan sering dikutip dari bukunya Porter. Kasus Alpha Electronics di South Bronx, New York. Ini cerita klasik lah, soal niat baik yang ujung-ujungnya gagal karena ngabain prinsip ekonomi dasar. Alpha Electronics ya? Gimana ceritanya? Jadi si Alpha ini perusahaan pembuat peripheral komputer multimedia. Awalnya lokasinya di Manhattan bagian bawah, dekat sama pusat industrinya. Terus tahun 1987, Pemkot New York lagi ambisius banget nih, pengen bikin kebangkitan ekonomi di South Bronx yang waktu itu lagi tertekan banget. Nah, mereka ngebujuk Alpha buat pindah. Tawarannya paket subsidi yang luar biasa gede. Wah, tawarannya menggiurkan pasti. Banget. Harapannya jelas bahwa masuk industri teknologi tinggi, ciptain lapangan kerja berkualitas. Di atas kertas sih kedengarannya bagus ya, tapi di lapangan gimana? Hasilnya, menurut laporan Porter ya, gagal total. Beberapa tahun kemudian, tahun 1994, meskipun industrinya lagi booming di mana-mana, Alpha Electronics malah nyusut drastis. Karyawan awal yang ikut pindah dari 28 orang, tinggal 8. Waduh, kok bisa? Masalahnya apa aja? Banyak banget, susah banget rekrut karyawan berkualitas yang mau kerja di South Bronx. Terus program pelatihan buat warga lokal ternyata nggak efektif buat kebutuhan skill tinggi mereka. Pemasok males dagang, pelanggan juga mikir 2 kali mau ke sana karena reputasi areanya ya kan? Isu keamanan juga jadi masalah operasional sehari-hari. Jadi kompleks ya. Akar masalahnya apa kalau kata Porter? Kenapa subsidi segede itu nggak bisa nyelamatin Alpha? Kesalahan fundamentalnya menurut analisis Porter, ya lokasi South Bronx itu nggak nawarin keunggulan kompetitif yang spesifik dan nyata buat jenis bisnis elektronik kayak Alpha. Malah sebaliknya, pindah ke sana justru nambah banyak kerugian kompetitif. Kerugian kompetitif ya? Iya, Porter kan nekenin banget konsep klaster industri, tahu kan? Konsentrasi geografis perusahaan, pemasok, institusi terkait di satu bidang. Nah, klaster industri yang relevan buat Alpha, isinya pemasok komponen, talenta ahli, mungkin pesaing yang bikin inovasi, itu adanya di Manhattan, bukan di Bronx. Jadi salah alamat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Subsidi dari Pemkot, segede apapun, nggak bisa gantiin logika bisnis fundamental sama keunggulan kompetitif berbasis lokasi yang hilang. Ini pelajaran mahal. Daya saing sejati itu nggak bisa dibeli cuma pakai subsidi kalau fondasi ekonominya nggak dukung. Wow, jadi logikanya dibalik total ya? Daripada sibuk nambal kerugian pakai duit subsidi yang sebenarnya nggak efisien. Sebagai lokasi bisnis, pertanyaannya bukan apa masalahnya, tapi apa potensinya. Dan ini bisa beda-beda banget ya, tergantung lokasi spesifiknya. Perlu diinvestigasi beneran. Bisa kasih contoh nggak? Potensi keunggulan yang dimaksud Porter itu kayak gimana? Tentu, Porter nyaranin kita lihat beberapa hal. Pertama, keunggulan lokasi strategis. Area itu sebenarnya dekat nggak sih sama pusat kota? Jalan tol utama, pelabuhan, bandara, jaringan transportasi publik. Kedekatan ini bisa jadi aset gede buat logistik atau akses pasar, ya kan? Oke, lokasi strategis terus? Kedua, permintaan pasar lokal yang unik dan belum kegarap. Mungkin ada konsentrasi kelompok etnis tertentu dengan kebutuhan spesifik yang belum dipenuhi pemain besar. Atau ada curug pasar lain yang keabaikan. Pasar lokal yang unik. Menarik. Ketiga,
potensi integrasi sama klaster regional yang udah ada di sekitarnya. Mungkin nggak sih, bisnis di kawasan dalam kota ini bisa jadi pemasok penting buat industri gede yang ada di wilayah metropolitan yang lebih luas. Keempat, sumber daya manusia. SDM, bukannya tadi dibilang pengangguran tinggi? Nah, justru itu. Walaupun mungkin pengangguran tinggi, apa ada potensi tenaga kerja yang loyal, mau belajar, dan bisa dilatih buat kebutuhan industri tertentu, yang mungkin malah lebih susah dicari di area lain yang pasarnya lebih ketat. Jadi, pendekatannya itu benar-benar kayak audit aset gitu, cari kekuatan realnya, bukan cuma fokus ke daftar kelemahannya. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Kalau gitu, strategi ekonomi baru yang konkret yang diusulkan Porter, yang dibangun di atas keunggulan real ini, bentuknya kayak gimana? Fokus utamanya jelas banget, motor penggeraknya harus sektor swasta. Bisnis yang orientasinya cari laba, for profit, dan didorong sama investasi swasta. Kenapa? Ya karena merekalah yang paling terdorong sama logika pasar buat cari efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Jadi bukan lembaga pemerintah atau nirlaba ya, motor utamanya. Bukan sebagai motor utama. Bisnisnya dasar strateginya gini. Identifikasi dulu keunggulan kompetitif nyata yang dipunya lokasi. Terus bangun strategi bisnis dan tarik investasi yang nyambung sama keunggulan itu. Bukan berdasarkan harapan kosong, atau keinginan sosial semata, atau ketergantungan sama subsidi operasional yang cuma sementara. Tapi kan kerugian-kerugian nyata pasti ada di kawasan itu, misalnya masalah infrastruktur, keamanan, atau lahan yang belum siap. Gimana ngatasinya? Nggak bisa diabaikan gitu aja kan? Tentu nggak bisa. Porter nggak naif soal ini. Tapi, cara ngatasinnya yang dia usulin itu beda secara fundamental. Bukan ngasih subsidi biar perusahaan mau nanggung rugi operasi di sana. Subsidi operasional itu ya? Iya, bukan itu. Porter nyaranin pemerintah sama lembaga terkait fokus buat ngatasin kerugian itu secara langsung dan fundamental. Jadi bedanya jelas. Daripada sekedar nyogok perusahaan biar mau rugi operasi di sana, pakai subsidi biaya bulanan, itu kan nggak awet. Porter nyaranin investasi satu kali atau berkelanjutan buat benerin fondasi atau kondisi dasar buat usaha di lokasi itu. Oke, investasi buat benerin kondisi dasar. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, masalahnya lahan ada, tapi susah dibangun karena bekas industri atau terlantar, ya lakukan investasi buat penyiapan lahan atau site assembly. Bersihin kontaminasi, ratain tanah, pastiin akses listrik, air. Oke. Kalau masalah utamanya keamanan yang bikin bisnis takut, ya investasi buat ningkatin keamanan secara sistemik. Mungkin kerjasama publik-privat, buat patroli ekstra atau pasang CCTV gitu. Kalau infrastruktur transportasinya jelek, ya perbaiki akses jalan atau konektivitas logistiknya. Intinya ngilangin hambatannya ya? Betul. Intinya ngilangin hambatan nyata buat bisnis, biar keunggulan kompetitif alaminya bisa keluar. Ini investasi ke aset jangka panjang, bukan sekedar uang hangus buat nutupin biaya operasional. Porter juga nyinggung peran institusi pendukung nih. Dia kedengarannya agak kritis ya sama ketergantungan ke lembaga keuangan atau pendukung bisnis yang khusus buat kawasan dalam kota. Bener banget, Porter kritik apa yang dia lihat sebagai ketergantungan yang berlebihan sama, misalnya bank pembangunan komunitas, community development banks yang khusus, atau lembaga nirlaba kecil yang nyoba nyediain layanan konsultasi bisnis sama akses modal buat perusahaan di kawasan dalam kota. Alasannya cukup pragmatis sih berdasarkan pengamatannya. Apa alasan pragmatisnya? Kan tujuannya mulia ya, lembaga khusus gitu. Tujuannya mulia, iya. Tapi Porter nanyain efektivitas sama skalabilitasnya. Menurut dia, institusi khusus ini seringkali kalah skala dibanding institusi keuangan atau bisnis arus utama, mainstream. Akibatnya, ya mungkin biaya operasional perlayanan jadi relatif tinggi. Terus, susah narik dan nahan SDM berkualitas tinggi karena dana atau jenjang karirnya terbatas. Dan seringkali kurang pengalaman serta jaringan luas dibanding bank komersial gede atau perusahaan modal venture capital yang udah mapan. Modal ventura ya? Ya, perusahaan investasi yang khusus danain bisnis baru atau berkembang yang potensinya tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Porter bilang kita harus manfaatin kekuatan dan jangkauan institusi arus utama ini juga buat kawasan dalam kota. Dia juga punya pandangan kritis soal program-program preferensi pemerintah. Kayak program yang wajibin pemerintah beli sekian persen dari usaha kecil atau usaha milik minoritas, contohnya dari SBA, Small Business Administration di Amerika. Iya, Porter ngangkat isu ini. Dia bilang program preferensi kayak gitu walau niat awalnya baik buat kasih kesempatan, bisa berisiko kalau nggak dirancang hati-hati dan nggak terikat erat sama kinerja pasar yang nyata. Risikonya apa?
Ada resikonya, program ini bisa manjain perusahaan. Jadi, numpulin motivasi mereka buat terus inovasi, ningkatin kualitas, cari efisiensi, biar bisa saing di pasar terbuka. Perusahaan bisa jadi terlalu nyaman di zona aman kontrak preferensi itu, jadi nggak terdorong buat benar-benar kompetitif. Ada buktinya. Buat dukung argumennya, Porter ngutip data dari GAO, General Accounting Office, sekarang Government Accountability Office, badan audit independen buat Kongres AS. Datanya nunjukin kalau cukup banyak perusahaan yang kesulitan atau malah gagal setelah lulus dari program dukungan SBA dan harus bersaing di pasar bebas. Ini nunjukin kalau program itu mungkin belum sepenuhnya berhasil nyiapin mereka buat kompetisi real. Kalau kita tarik benang merahnya nih, intinya soal integrasi ya. Ngintegrasiin kawasan dalam kota ke ekonomi regional dan nasional yang lebih luas, berdasarkan kekuatan kompetitif real, bukan diisolasi atau dilindungi secara artifisial. Nah, dalam kerangka pikir kayak gini, posisi atau peran organisasi berbasis masyarakat atau CBO di mana? Mereka kan seringnya punya akar kuat, dipercaya, punya peran penting di komunitas lokal. Ini pertanyaan penting, dan Porter nggak ngabain peran CBO kok. Dia justru lihat CBO itu sebagai pendukung yang vital banget dalam strategi ini. Tapi, nah ini tapinya, peran itu harus dimainin secara strategis dan sesuai sama kekuatan inti mereka yang sebenarnya. Kekuatan inti CBO itu biasanya di mana? Porter identifikasi beberapa area kunci. Pertama, ya jelas, pengetahuan mendalam soal dinamika komunitas sama pengaruh sosial di dalamnya. Mereka tahu lapangan banget lah. Kedua, banyak CBO, terutama yang gerak di bidang perumahan terjangkau, itu udah ngembangin keahlian signifikan di bidang real estate. Mulai dari bebasin lahan, ngembangin properti, sampai manajemen aset. Oke, pengetahuan komunitas dan real estate, apalagi? Ketiga, mereka punya keahlian dalam ngerancang dan ngelola program sosial sama bangun infrastruktur sipil di tingkat komunitas. Nah, itu kekuatan-kekuatan utama mereka biasanya. Dengan kekuatan itu, gimana CBO bisa kontribusi efektif dalam strategi ekonomi berbasis keunggulan kompetitif ala Porter ini? Porter nyaranin beberapa peran spesifik di mana CBO bisa sangat berharga. Misalnya, CBO bisa mainin peran kunci dalam ngubah sikap komunitas dan tenaga kerja biar lebih terbuka dan ramah sama investasi dan bisnis baru. Ini kayak jembatan gitu ya? Betul. Mereka bisa jadi jembatan komunikasi, jadi penghubung antara perusahaan yang masuk sama warga lokal, buat ngatasin potensi salah paham, ketakutan, atau penolakan yang mungkin gak berdasar. CBO juga bisa efektif banget dalam ngembangin sistem penyaringan dan rujukan pekerja lokal ke perusahaan yang butuh tenaga kerja, biar warga lokal dapat manfaat dari kerjaan baru. Porter nyontohin suksesnya South Brooklyn LDC soal ini di kasus Red Hook. Selain soal SDM dan komunikasi? Selain itu, manfaatkan keahlian real estate mereka, CBO bisa memfasilitasi proses perbaikan dan pengembangan lahan atau properti buat keperluan komersial atau industri, bukan cuma rumah. Contohnya, peran Courtman Square NDG di Boston. Itu peran positifnya. Terus ada nggak hal-hal yang menurut Porter sebaiknya nggak dilakuin sama CBO dalam konteks ini? Semacam jebakan yang perlu dihindari gitu. Ada, dan ini juga poin penting di analisisnya. Porter nyaranin CBO sebaiknya nggak nyoba buat miliki atau kelola bisnis secara langsung. Kenapa? Karena berdasarkan pengamatannya, rekam jejak CBO dalam jalanin bisnis komersial langsung itu umumnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Seringnya karena kurangnya keahlian bisnis spesifik di dalam organisasi. Terus fokusnya jadi kepecah antara misi sosial sama tuntutan profit pasar, ya kan? Potensi konflik kepentingan juga ada. Selain itu, Porter juga nyaranin CBO nggak cuma fokus ke pengembangan kewirausahaan skala sangat kecil atau micro enterprise. Kenapa nggak fokus ke usaha mikro? Bukannya itu bagus buat akar rumput? Usaha mikro penting, ya. Tapi menurut Porter, vitalitas ekonomi sebuah kawasan butuh lebih dari itu. Perlu juga ada perusahaan skala menengah dan besar yang bisa ciptain lapangan kerja lebih banyak dan jadi jangkar ekonomi. Jadi, peran CBO lebih strategis sebagai fasilitator, penghubung, pengembang kapasitas komunitas, sama pengembang infrastruktur pendukung. Bukan nyoba jadi pelaku bisnis utama itu sendiri. Oke, ini ngebawa kita balik ke gagasan besar yang kita singgung di awal tadi. Dan ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana pendekatan Porter ini bisa ndamain atau malah nyatuin tujuan sosial sama tujuan ekonomi, yang seringnya kan dianggap bertentangan tuh. Gimana contoh revitalisasi kawasan dalam kota ini gambarin itu?
Ini ilustrasi yang kuat banget sih dari argumen inti Porter, bahwa kemajuan sosial yang berkelanjutan, kayak pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, komunitas yang lebih aman dan sehat itu, ujung-ujungnya sangat bergantung sama adanya kelayakan dan kesehatan ekonomi di kawasan itu. Jadi bukan pilihan antara bantu orang atau cari untung ya? Bukan, Porter lihatnya gini, nerapin prinsip pasar yang sehat, fokus ke penciptaan nilai ekonomi yang nyata lewat bisnis yang kompetitif, itu justru jadi program sosial jangka panjang yang paling efektif dan paling berkelanjutan. Jadi ini pergeseran fundamental ya dari model yang mungkin terlalu nyender ke ketergantungan bantuan sosial. Menuju model yang dibangun di atas fondasi kompetitivitas ekonomi lokal. Ini bukan berarti ngapus jaring pengaman sosial sama sekali ya, tentu enggak. Tapi penekanannya geser. Fondasi utama kesejahteraan jangka panjang itu kemampuan komunitas dan warganya buat ikut serta secara produktif di ekonomi yang lebih luas, berdasarkan kekuatan dan keunggulan yang mereka punya. Tujuannya bukan cuma nerima bantuan ya? Bukan cuma itu. Yang lebih penting adalah nyiptain mekanisme penciptaan kekayaan, wealth creation, yang kejadiannya di dalam komunitas itu sendiri. Kekayaan yang dihasilin secara lokal itu cenderung lebih awet dan ngasih dampak berganda yang lebih gede. Dan ada potensi efek domino atau efek berantai positif juga ya dari pendekatan ini? Betul sekali. Porter kasih contoh menarik gimana sukses di satu titik rantai nilai bisa micu peluang di titik lain. Misalnya, munculnya konsep retail atau supermarket yang cerdas banget disesuaiin sama kebutuhan spesifik pasar lokal. Kayak supermarket yang fokus layanin pasar etnis tertentu yang gede di suatu area. Oke. Nah, adanya retail ini nggak cuma memenuhi kebutuhan konsumen yang sebelumnya keabaikan, tapi juga nyiptain permintaan yang stabil dan keprediksi buat produk-produk khusus. Nah, permintaan ini kemudian buka peluang gede buat para produsen makanan etnis atau produk spesifik lainnya. Oh, jadi saling terkait gitu ya? Iya. Porter nyontohin gimana perusahaan kayak Goya Foods atau Glory Foods bisa tumbuh pesat sebagian karena ada jaringan supermarket yang efektif jangkau target pasar etnis mereka di kawasan-kawasan dalam kota. Jadi satu bisnis yang sukses berdasarkan keunggulan pasar lokal bisa micu pertumbuhan bisnis lain di sektor terkait, nyiptain ekosistem ekonomi yang lebih hidup dan saling dukung di dalam kawasan itu. Oke, setelah nyimak pembahasan mendalam ini nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Analisis Porter ini, yang dari bab 10 bukunya On Competition, bener-bener nantang cara kita biasa mandang kemiskinan perkotaan dan gimana solusinya dirancang. Ini bukan lagi cuma soal ngelola masalah sosial yang ada, tapi sebuah ajakan kuat buat lihat melampaui daftar masalah itu. Mulai serius ngenalin dan bangun di atas kekuatan dan potensi ekonomi yang mungkin selama ini kelewat atau terabaikan. Ini soal nerapin lensa strategi bisnis, lensa nyari keunggulan kompetitif, ke isu sosial yang kelihatannya kompleks banget. Ya, ide intinya adalah sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Gerak dari model pembangunan yang seringkali tanpa sadar nyiptain ketergantungan sosial menuju model yang secara sadar bangun keunggulan kompetitif ekonomi dari dalam. Dan pergeseran ini nuntut pola pikir beda dari semua pihak yang terlibat. Buat kalangan bisnis dan investor misalnya, ini tantangan sekaligus peluang. Peluang buat lihat potensi pasar dan keunggulan lokasi di tempat-tempat yang mungkin selama ini cuma dilihat sebagai area bermasalah atau risikonya tinggi. Perlu kacamata baru buat lihat potensi untung yang tersembunyi. Kalau buat pemerintah, gimana implikasinya? Buat pemerintah, pusat maupun daerah, perannya geser signifikan. Bukan lagi cuma jadi penyedia bantuan atau pemberi subsidi yang sementara. Peran utamanya jadi fasilitator yang efektif, nyiptain lingkungan bisnis yang kondusif. Fokusnya harus ke upaya ngatasin kerugian atau hambatan fundamental yang nyata. Kayak infrastruktur, regulasi tadi ya? Betul. Infrastruktur, regulasi yang ribet, keamanan, lahan yang belum siap, itu dibenerin dulu, biar keunggulan kompetitif alami kawasan itu bisa muncul dan berkembang. Pemerintah fokus ke enabling conditions. Jangan nyoba nyiptain keunggulan secara artifisial pakai subsidi yang malah ngerusak pasar. Dan terakhir, buat organisasi berbasis masyarakat, CBO, apa tuntutan perubahan pola pikirnya? Buat CBO, tantangannya adalah nemuin dan mainin peran pendukung yang paling strategis, yang benar-benar sesuai sama kekuatan unik mereka. Fokus ke keunggulan mereka dalam memahami dinamika komunitas, mobilisasi warga, jadi jembatan komunikasi efektif antara bisnis dan masyarakat, terus kontribusi di pengembangan infrastruktur pendukung. Termasuk real estate komersial juga ya, bukan cuma rumah? Iya, termasuk itu. Yang penting, hindari jebakan buat nyoba jadi pelaku bisnis utama sendiri kalau nggak punya kapasitas dan fokus yang cukup.
Peran CBO itu pilar penting dalam bangun ekosistem bisnis yang sehat, bukan pengganti bisnis itu sendiri. Sip. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, sebuah pemikiran nih buat Anda bawa pulang dan renungin. Kalau lensa ekonomi dan pencarian keunggulan kompetitif ini bisa bantu kita bingkai ulang tantangan revitalisasi kawasan dalam kota dengan cara baru dan potensi lebih efektif, coba deh pikirin. Di area mana lagi dalam masalah sosial lain yang kayaknya susah banget dipecahin dan kronis, penerapan prinsip serupa mungkin bisa nawarin solusi atau setidaknya pendekatan baru yang tak terduga. Di mana lagi kita mungkin bisa nemuin potensi ekonomi atau keunggulan tersembunyi di balik lapisan masalah sosial yang kelihatannya tebel banget itu.